Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani. Bukan selamat pagi, tapi selamat siang. Karena pukul 10 ini saya berada di salah satu tempat pembuatan bibit, baik itu lombok maupun terong maupun tomat maupun yang lain-lain. Di sini menyediakan segala macam bentuk bibit. Lihatlah, ini adalah salah satu contoh dari bibit tanaman cabai merah besar. Di sini saya membeli atau memesan cabai keriting sebanyak 3.000 untuk tanam di lahan bekas bawang merah. Ini nantinya saya tanam habis panen bawang merah. Ini adalah kira-kira umur 2 minggu sampai 21 hari. Di sini rata-rata harganya satu pohon 300 perak ya, maksud saya. Ini lokasinya berada di Montong, Tuban. Bagi kawan-kawan petani yang ingin bertanam baik itu harga cabai maupun teman maupun yang lain, bisa memesan di sini atau membuatnya sendiri. Karena saya terlalu gugup atau tidak punya cukup waktu untuk membuat bibit sendiri, makanya saya membeli. Di sini banyak sekali aneka macam tanaman, salah satunya ini tanaman cabai pelangi di sini menyebutnya. Ada juga cabai hitam. Baru pertama kali saya melihat ini. Alhamdulillah untuk saat ini masih terkendali untuk harga bawang merahnya, namun untuk harga cabainya anjlok. Tapi tidak apa-apa karena baru tanam. Semoga saja pada waktu pemanen nanti harganya melambung cukup tinggi sehingga dapat mengganti ongkos biaya tanam. Bagi kawan-kawan petani, silahkan yang mempunyai resep atau pengalaman dalam bidang pertanian cabai, mohon sarannya, karena saya juga mau belajar tentang percabaian. Karena apa? Karena tanaman cabai bisa panen sebanyak 10 sampai 15 kali, sangat banyak sekali, tinggal perawatannya. Itu saya melihat sendiri bahwa teman saya sendiri sudah melakukannya. Ia melakukan tanaman cabai merah besar atau cabai pelompong. Satu hari kira-kira dapat 1 ton dengan luas 1 hektar kurang. Untuk itu saya mulai berpikir untuk setelah habis tanam bawang merah, saya membuat pola tanaman cabai. Jadi semester 1 tanaman bawang merah, semester 2 tanaman bawang merah, dan semester 3 saya usahakan untuk tanaman cabai. Karena di sini saya tidak punya sawah sendiri, namun saya sawah sewaan, jadinya lahannya akan berpindah-pindah. Ini cara pembuatannya seperti ini, bisa dilihat. Begitu banyak sekali kantong-kantong plastik kecil-kecil. Ini yang sudah ditanami. Begitu telaten di sini. Bisa dilihat, ini semuanya adalah kantong plastik yang nantinya akan diberi biji benih lombok untuk dibuat. Nah, hasilnya seperti ini jika sudah besar. Ini sudah siap dijual atau orang yang memesan. Kemarin saya pesan 3.000, ini hasilnya. Ini satu karung, satu kotak ada 250 sampai 300. Sebenarnya untuk pembuatan bibit tanaman cabai cukup mudah, namun butuh ketelatenan dan juga kejelian yang cukup tinggi. Karena apa? Karena perawatan tanaman atau pembuatan ini membutuhkan ekstra waktu, maksud saya. Bisa dilihat, ini adalah semua calon bibit, banyak sekali. Ada puluhan ribu tanaman di sini. Yang ini masih kosong, baru habis dibeli orang atau pesanan orang. Ini nantinya akan kita isi lagi atau diisi oleh pemiliknya untuk dijual lagi. Ini adalah bibit yang kira-kira umur berapa hari ini. Ini mungkin 1 minggu, bisa dilihat masih bentuk kecambah ini.
ini akan dirawat dan hasilnya akan cukup bagus untuk dijual. Bisa dilihat dalam video, membutuhkan ketelitian dan kejelian yang tinggi. Ini setiap 1 minggu sekali dispray menggunakan baik itu insektisida maupun fungisida untuk menjaga tanaman agar tidak diserang oleh baik itu hama maupun serangga yang lain. Karena apa? Karena saya membuat pembibitan cabai di rumah, banyak sekali pohon yang potong atau dipotong oleh serangga. Ya seperti ini, tapi besoknya sudah terpotong semua dan akhirnya gagal untuk tanam. Untuk lebih praktisnya saya membelinya di sini yang sudah siap tanam dengan harga yang cukup terjangkau. Bisa dilihat ini yang sisi satunya, mungkin ini berumur 5 hari mungkin. Namun saya sarankan bagi kawan-kawan petani untuk melakukan pembibitan sendiri agar lebih mengetahui jenis bibitnya dan bagaimana cara perawatannya. Ini saya beli karena apa? Karena sudah terpercaya dan banyak sekali kawan-kawan petani dari desa saya maupun kecamatan saya yang membeli produknya dari sini, sehingga kualitasnya bisa diacungi jempol. Kemarin juga saya pernah melakukan pembuatan bibit sendiri dengan media tabur, namun hasilnya kosong. Karena apa? Karena bibit yang labelnya sudah kadaluarsa 1 tahun yang lalu saya beli, tidak saya teliti lagi pada saat pembelian dan saya main tabur saja. Dan akhirnya apa? Hanya 50% yang tumbuh dan akhirnya perawatannya juga sangat sulit. Untuk itu bagi kawan-kawan petani yang ingin melakukan pembuatan bibit dalam medianya sendiri, disarankan untuk melihat jenis kadaluarsanya, apakah kadaluarsa apa belum. Jika belum kadaluarsa silahkan dibeli, namun jika sudah kadaluarsa jangan dibeli karena mungkin akibatnya akan sama dengan saya membeli harga dengan 100.000 lebih, namun hanya 50% yang tumbuh. Namun kalau di sini hanya membutuhkan waktu, mungkin kalau beruntung kemarin pada saat kesini membeli 1.000, ada tanaman cabai yang nganggur atau belum laku, saya beli, saya langsung bawa pulang. Ini adalah jenis tanaman cabai rawit, banyak sekali. Ini adalah milik orang yang sudah dipesan dan akan diambil mungkin 2-3 hari. Yang di atas, yang pokoknya yang ada di atas itu sudah laku semuanya, yang masih di bawah itu belum laku. Nah di sini akan juga diajari bagaimana cara membuatnya. Bisa dilihat ini adalah tanahnya sangat gembur sekali, sangat kering. Ini adalah sudah difermentasi dengan cairan E4 pertanian, yang apa tujuannya untuk membantu atau menyuburkan bibit yang nantinya akan tumbuh di media ini. Bisa dilihat sangat gembur sekali, sangat bagus sehingga untuk dibuat media tanam pembibitan. Ini adalah jenis tanah merah. Berhubung ini jam 12 pekerjanya semua istirahat dan makan, kita akan mencoba melihat-lihat dan bagaimana cara membuatnya. Ini adalah jenis tanah yang baru difermentasi menggunakan E4. Nantinya akan digunakan setelah 5-7 hari. Setelah itu kita gunakan atau digunakan oleh pembuatnya untuk dicetak menggunakan plastik kecil-kecil nanti. Bisa dilihat ini adalah yang sudah jadi. Ini akan ditaruh di kantong plastik kecil yang sudah dilihat tadi. Dan ingat, plastik itu harus kita potong ujung kiri dan ujung kanan sedikit saja agar apa? Agar memiliki, jika kita siram bisa merembes ke bawah sehingga pertumbuhan sangat baik. Ini adalah alat-alat yang digunakan. Rata-rata di sini menggunakan benih capana merah. Namun jika kawan-kawan petani ingin pesan bisa menggunakan bibit yang diinginkan. Nah bisa dilihat dalam video
Ini adalah jenis plastik yang digunakan, sangat kecil sekali. Ini ukurannya entah berapa, saya tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Bisa dilihat kita taruh dalam wadah seperti ini. Jika wadahnya sudah penuh, kita isi dengan biji. Setelah itu kita pindah media ke tanah tadi yang sudah ada di medianya tadi, sehingga memudahkan untuk proses penyiraman maupun perawatan. Ini adalah jenis bibit terong. Ini adalah sekedar kita jalan-jalan dengan sambil membeli bibit. Barangkali ada wawasan bagi kawan petani, silahkan isi di kolom komentar. Mungkin jika ada kesempatan kita akan membahasnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kawan-kawan petani.